Temanku di JJ Penyuluh Agama Non-PNS, saat ini kita akan berdiskusi tentang komunikasi penyuluh agama. Dalam materi ini kita akan berbicara tentang komunikasi penyuluh agama yang mencakup tentang konsep dasar komunikasi penyuluh agama, kemudian proses komunikasi penyuluh agama, komponen-komponen dalam menyusun strategi komunikasi penyuluhan agama, serta komunikasi penyuluh agama secara efektif. Sasaran pembelajaran kali ini, dari pembelajaran ini diharapkan setiap peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar komunikasi penyuluh agama, proses komunikasi, komponen komunikasi, serta dapat menyusun strategi komunikasi dan dapat berkomunikasi secara efektif yang sangat diperlukan dalam memberikan penyuluhan kepada warga binaan atau kepada masyarakat. Penyuluhan adalah pengembangan individu maupun kelompok, pengembangan budaya masyarakat setempat, proses pendidikan yang berkelanjutan, hidup saling menghormati dan saling mempercayai, menumbuhkan untuk berpikir kreatif, dinamis, dan inovatif, serta mengacu dengan keadaan yang dihadapi. Jadi Bapak Ibu, sebagai penyuluh agama, kita tidak hanya berbicara tentang agama, atau katakan kita tidak berbicara tentang surga dan neraka, tetapi selama kita masih di dunia, maka kita akan membicarakan masalah-masalah kemanusiaan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, berbicara tentang komunikasi, penyuluh agama non-PNS adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat, ditetapkan, diterapkan, dan diberi tugas tanggung jawab, serta wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama, dan pembangunan pada masyarakat melalui surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama, baik wilayah, provinsi, kabupaten, maupun kota. Seorang penyuluh harus memiliki beberapa kompetensi, antara lain kompetensi ilmu keagamaan, yang itu sudah pasti sebagai penyuluh agama, mampu memahami dasar iman Kristiani bagi penyuluh agama Kristiani, memahami bagaimana teologi, memahami perjanjian lama dan baru, kemudian punya kompetensi komunikasi, mampu menyampaikan ceramah agama, memberikan konsultasi agama. Begitu pula dengan para penyuluh dari agama Hindu maupun agama Islam, tentu harus memiliki dasar-dasar iman sesuai dengan agama masing-masing, memahami teologi dari masing-masing agama yang nantinya akan disampaikan kepada warga binaan. Kemudian selain kompetensi agama, komunikasi, juga harus memiliki kompetensi sosial, cakap dalam bermasyarakat, aktif dalam organisasi keagamaan atau kemasyarakatan, kemudian juga memiliki kompetensi moral, yaitu berakhlak mulia, tidak terlibat dalam masalah hukum, karena seorang penyuluh harus menjadi teladan, terutama bagi warga binaan yang disuluhnya. Kita bicara sasaran penyuluh dalam agama Islam. Penyuluhan masalah narkoba, kerukunan umat beragama, penyuluhan paham radikal, pemberantasan buta aksara, ini menjadi sasaran penyuluhan, termasuk juga dari penyuluh agama yang lain, baik Hindu, Buddha, Kristen maupun Katolik. Kembali sekarang kita ke definisi komunikasi. Nah, Everett Rogers mengatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Kemudian William Shiller mengatakan komunikasi adalah proses di mana simbol verbal dan non-verbal dikirimkan, diterima, dan diberi arti. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita bicara kan kita mesti ada gerakan-gerakan, ya kan? Bukan hanya verbal, tetapi ada juga non-verbal, ada kode-kode tertentu, ya. Misalnya kita mengatakan gajah, tidak mungkin tangan kita kecil, tapi kita membentuk postur gajah yang besar. Nah, ini adalah
cara pengertian komunikasi menurut William Scheller. Kemudian Claude Shannon mengatakan komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain, sengaja maupun tidak sengaja. Lalu bagaimana untuk mengupayakan komunikasi yang baik antara yang satu dengan yang lain? Nah, komunikasi adalah satu upaya untuk menyatakan perasaan, menyatakan pendapat, membangun pengertian, berbagi dan tukar informasi agar diketahui dan dipahami oleh pihak lain. Jadi kita mengkomunikasikan sesuatu itu Bapak Ibu adalah untuk menyampaikan apa sih yang kita inginkan. Karena kalau kita hanya dengan bahasa isyarat, bisa jadi apa yang kita inginkan dari orang lain itu tidak tersampaikan. Kemudian tujuan komunikasi ini bisa memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang diberikan. Jangan sampai justru dengan komunikasi orang lain nggak paham. Orang lain lebih bisa memahami bahasa tubuh kita. Tetapi ketika kita menyampaikan sesuatu, justru komunikasi ini nggak dipahami. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Ada beberapa komponen yang terdapat dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan. Seperti saat ini Bapak Ibu, saya ini komunikator. Saya sedang menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Kemudian pesan, yaitu ide atau informasi yang disampaikan. Saya sedang menyampaikan pesan tentang materi komunikasi penyuluh agama. Kemudian media, karena kita ini sedang mengikuti diklat jarak jauh, maka media, komputer, HP, ya, mungkin kamera dan sebagainya itu menjadi sarana komunikasi kita. Lalu komunikan adalah audiens, pihak yang menerima pesan, yaitu Bapak Ibu para peserta diklat. Dan yang terakhir umpan balik, respon dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Apakah Bapak Ibu merespon dengan baik, mendengarkan dengan penuh semangat, atau sekarang justru sedang tidur nyenyak mendengarkan pesan-pesan yang saya sampaikan. Nah, ini adalah satu respon. Kemudian fungsi komunikasi adalah yang pertama membangun konsep diri. Yang kedua menunjukkan eksistensi diri. Yang ketiga kelangsungan hidup. Yang keempat memperoleh kebahagiaan. Kemudian yang terakhir terhindar dari tekanan dan ketegangan. Kita membangun konsep diri, apa sih yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Tentu saya tidak bisa bicara bolak-balik dari atas ke bawah. Maka pesan yang saya sampaikan itu harus terstruktur. Nah, ini membangun konsep diri. Kemudian eksistensi. Cara bicara seseorang itu menunjukkan eksistensi dia. Ya. Apakah dia banyak bicara tanpa mempedulikan orang lain, siap mendengar atau tidak, ataukah dia mau bergantian ketika bicara. Kadang dia bicara, kemudian kadang juga menjadi pendengar yang baik. Nah, fungsi komunikasi juga untuk kelangsungan hidup. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di rumah kita tanpa komunikasi, 5 menit saja tanpa komunikasi dengan suami, istri, anak-anak, sepertinya tidak ada kehidupan dalam rumah itu. Begitu pula dalam dunia kerja, begitu pula dalam kedeklatan. Tidak mungkin dalam kedeklatan tidak ada komunikasi. Kemudian memperoleh kebahagiaan. Ya, saya berharap pertemuan ini membawa kebahagiaan bagi Bapak Ibu. Ya, kita bisa komunikasi lewat WA, lewat Facebook, komunikasi secara langsung. Nah, kita berharap bahwa komunikasi itu membawa kebahagiaan. Kemudian terhindar dari tekanan. Dengan berbicara, otomatis kita mengeluarkan apa yang menjadi beban kita. Apalagi kalau perkataan yang ingin kita sampaikan itu dalam jumlah yang banyak, Bapak Ibu, maka kita bisa menulis. Nah, menulis itu adalah mengeluarkan tekanan-tekanan dalam tubuh kita. Nah, juga ketegangan ya. Nah, seorang penulis dari Maroko mengatakan kalau saja wanita-wanita itu mau menulis, dia akan terbebas dari tekanan. Tidak ada kerutan dalam wajahnya. Nah, mungkin salam nggak jadi laku ya Bapak Ibu ya kalau semua wanita mau menulis ya. Kemudian strategi membangun komunikasi yang efektif ya. Kita harus mengetahui siapa sih mitra bicara kita, audien kita,
Apakah dia orang yang suka mendengarkan kita banyak bicara atau cukup singkat, ya? Karena setiap orang punya karakter yang berbeda. Kemudian kita juga harus mengetahui tujuan kita bicara untuk apa. Perhatikan konteksnya Bapak Ibu. Kalau sekarang kita bicara tentang komunikasi, jangan kita membicarakan masalah yang lain, ya. Jadi ada konteks, ya. Kemudian pelajari kultur. Saya bicara dengan Bapak Ibu dari Bali, Bapak Ibu dari NTB, Bapak Ibu dari NTT tentu berbeda, ya. Ada peserta diklat yang lebih senang dia yang berbicara, sementara kami mendengarkan. Nah, bisa jadi Bapak Ibu, ya. Tapi ada juga peserta diklat yang tidak pernah berbicara, karena dia senang mendengarkan sambil mengamati. Nah, macam-macam Bapak Ibu. Jadi kultur atau budaya itu beda-beda. Kemudian pahami bahasa. Nah, ini yang sering menjadi masalah Bapak Ibu, ya. Bahasa itu penting. Nah, kita bersyukur ya punya bahasa nasional, bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia itu bisa menyatukan pemahaman, arti antara orang yang satu dengan yang lain. Kalau saja kita tidak punya bahasa Indonesia, tidak punya bahasa persatuan, Bapak Ibu bisa bayangkan. Karena dalam bahasa daerah itu banyak sekali Bapak Ibu. Ucapannya sama, tulisannya sama, tapi artinya berbeda. Kalau arti yang berbeda itu masih dalam konteks yang aman, sopan, tidak masalah. Tapi kalau dalam konteks yang tidak tepat, baik Bapak Ibu, berbicara masalah komunikasi, masih banyak materi-materi dalam bahan saya yang belum saya sampaikan, tetapi secara umum saya sudah menyampaikan materi komunikasi penyuluh agama ini dari awal hingga akhir. Nah, materi-materi yang belum saya bacakan, belum saya jelaskan satu persatu melalui slide-slide yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti akan saya sampaikan atau kita diskusikan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya di materi komunikasi penyuluh agama ini. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah tolak ukur komunikasi efektif. Yang pertama, kepercayaan penerima pesan terhadap komunikator serta keterampilan komunikator dalam berkomunikasi. Bagaimana kita bisa menarik perhatian sehingga orang mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian daya tarik pesan dan kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikan. Yang ketiga, pemahaman yang sama tentang isi pesan antara komunikator dan komunikan. Karena kalau ini tidak disampaikan dengan jelas, pemahamannya menjadi berbeda tentang pesan yang disampaikan akan menimbulkan masalah juga. Kemudian kemampuan komunikan menafsirkan pesan. Kesadaran dan perhatian komunikan akan kebutuhannya, akan pesan yang diterima. Dan berikutnya, setting komunikasi kondusif. Kita bicara dalam situasi yang nyaman, yang tenang, tidak ada hiruk pikuk, tidak terganggu oleh masalah-masalah lain, hal-hal lain di sekitar kita. Dan yang terakhir, sistem penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media yang sesuai dengan jenis indera penerima pesan. Jadi tentu kalau kita menyampaikan pesan kepada saudara-saudara kita yang tunanetra, pasti tidak sama penyampaian pesannya dengan saudara-saudara kita yang tunawicara. Jadi ada media-media tertentu yang diperlukan. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. Hal-hal lain yang akan ditanyakan, silakan nanti kita akan berdiskusi di kelas-kelas umum